luar biasa, ilmu padi sangat sederhana tapi berkelas. Ya, dan dia juga menjadi mentorku selama ini, sehingga setelah monet 2 kali saya gantian. Tepuk tangan buat Bro Arifin. Dia adalah Nur Arifin. Tiga-tiganya sudah absen. Sudah monet, sorry, dan memasukkan absen sudah. Well done. Dan satu lagi, salah satu kontennya tertinggi 6,2 juta view. Yo, mari. Yo, jadi video. Oke, kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya. Jadi beliau ini namanya Yusniar, dia ini punya channel anak bangunan. Nah, sebenarnya sederhana aja sih yang gue pelajarin dari beliau ini, tapi bener-bener ilmu banget guys sambil sharing sama beliau. Nah, jadi kali ini sesi beliau sharing nih ke kita-kita di komunitas YouTuber Belitung. Seperti apa sharingnya? Langsung aja ya guys, check it out. Berhubung karena suaranya beliau tuh nggak terlalu kuat ya, jadi mikrofonnya emang mati. Jadi aku cuma pengen ngasih salah satu cerita aja nih. Kalau beliau katanya penuh dengan perjuangan banget untuk mulai channelnya hingga bisa sekarang ini. Jadi kebayang juga sih sebenarnya beliau tuh bisa dapat penghasilan bahkan lebih dari 5 juta. Dan beliau nih awalnya kayak ya main-main gitu kan buat YouTube-nya, buat channelnya. Terus lihat-lihat orang lagi ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak buat video juga, dan alhasil dibantu oleh beberapa teman-teman seangkatan dia waktu itu ya, pada saat YouTuber yang lainnya di Belitung gitu. Nah, ternyata pada saat dia udah upload tuh, dia baru sadar ternyata yang nonton video dia tuh udah sampai jutaan gitu. Jadi dia makin semangat buat videonya. Boom, sampai sekarang tuh view-nya udah di atas 1 juta rata-rata. Wah, gue sih salut ya sama beliau ini guys. Dan nantinya akan ada narasumber lain lagi, jadi kita bakal ngeliat lagi guys. Oke, jadi ini yang kedua ya, kita bakal bahas, ini namanya Bang Andi. Nah, beliau ini termasuk salah satu konten kreator yang mana tentang mancing. Kebayang dong, kalau udah mancing berarti dia harus ada perjalanan yang harus dia tempuh. Kadang hasil yang dia dapat nggak sesuai dengan ekspektasi, bahkan di perjalanan beliau juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Aku sih kebayang ya perjuangan beliau seperti apa untuk mendapatkan hingga titik yang sekarang. Worth it banget sih kalau emang dia harus dapat endorse yang sebegitu mahalnya. Worth it banget kalau dia udah bisa seterkenal sekarang. Ya gue sih support banget, dan bener-bener banyak banget ilmu yang dia sharing nih pada malam ini. Pengen denger nggak kira-kira sharingnya seperti apa? Langsung aja ya guys. Sebelumnya ucapkan terima kasih untuk always yang ada acara ini, ada acara, dan untuk Budi juga makasih yang beri tempat jadi kita kumpul sini ya. Ini bingung banget yang antara itu. Ini brother, pasti dong selama ini kan pasti ada suka dan duka, benar nggak? Nah, saya pernah sharing sama beliau, cerita sedikit gimana waktu downnya, dan ketika pertama kali mendapatkan action, gimana sih pekerjaannya, ya kan? Nah, bisa sampai hari ini. Dan satu lagi terakhir, beliau baru dapat senilai 16.500.000 endorse. Mungkin bikin beda sih tentang karirnya. Karena dari perjalanan aku sendiri ini dari instan, untuk kalian kita yang tahu ini sekarang umur sekitar 3 tahun, itu baru monet itu selama 1 tahun. Jadi memang perjalanan yang cukup panjang menurut aku sendiri ya. Karena di sini kita dan terakhir sekarang konten berapa lama? A few moments later. Oke, narasumber yang ketiga nih ada Bapak Isyam Marobi secara Wakil Bupati Tanjung Pandan. Nah, jadi beliau ini juga bakal sharing, bakal cerita ke kita nih gimana sih sebenarnya pemanfaatan digital di era yang sekarang untuk UMKM, untuk beberapa sektor dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillahnya banyak yang kita dapat dari sharingnya beliau loh guys untuk malam ini. Jadi seperti apa langsung dengar aja guys, check it out. Wawancara dia nanti, tahu dapat 100.000 view kan? Jadi kita sudah memilih masa depan yang benar dengan menjadi vlogger, YouTuber. Dunia sudah berubah digital. Sekarang semua perbankan berlomba-lomba mengganti perbankan tradisional menjadi perbankan digital. Dan kita sebagai individu harus berubah menjadi individu digital.
Tapi Belitung harus berbeda. Digital tapi tidak melupakan kearifan lokal. Itu yang menguatkan kita dan membedakan kita dengan YouTuber yang lainnya. Sehingga kita bisa tetap membumi dan berprestasi setinggi langit. Itu yang paling penting ya. Nah, pemerintah daerah Belitung, saya sudah janji sama Bro Luis dan kawan-kawan yang waktu audiensi dengan saya, kami nanti akan men-share-kan kira-kira agenda mana yang bisa melibatkan kalian. Nanti silakan kalau ada pengurus yang terpilih, silakan dibagi sektornya. Nanti dikelompokkan, misalnya kalau yang ini UMKM, kalau yang ini bidang perikanan, ini pertanian. Jadi kalau lagi ada event-event yang berkaitan dengan bidang perikanan, ya udah lemparnya ke seksi A gitu ya, yang khusus ke itu. Jadi nggak ada yang namanya tumpang tindih dan seterusnya. Jadi kawan-kawan juga bisa mengambil konten-konten yang benar-benar fresh from the oven. Ya, jadi benar-benar orang belum tahu, kalian udah tahu duluan. Ya, jadi hingga kalian bisa mengambil langkah cepat, menambah viewers dan sebagainya. Nah di sini banyak sekali senior, saya pun sebagai vlogger baru, vlogger belajar sama kalian. Aku dapat sekitar 3 tahunan. Jadi untuk dapat 100.000 subscriber, aku nak berbagi sedikitkan kawan-kawan semua. Yang pertama, kita tuh awas harus banyak buat video. Harus diperbanyak video untuk kualitasnya dapat seiring waktu kita tingkatkan. Dan yang kedua, kita harus rajin silaturahmi kan YouTuber yang lebih dulu kan. Kita bertanya lagi situ gimana seperti itu. Ini cerita sedikit ya. Salut dulu dengan kawan-kawan konten kreator karena kami juga juga nak bikin konten. Apalagi nak salutnya ini ke konten-konten mancing ya. Luar biasa. Apa sih nak juga ini bang Andi? Bikin konten mancing berjam-jam itu. Pas giliran ikan dapat mati ya kamera. Bayangkan itu. Pas giliran terima kasih kepada Komudi yang menyediakan tempat untuk acara kita. Terima kasih buat Bang Luis dan seluruh panitia peserta di YouTuber Belitung yang telah mengundang saya pada sini. Apa ya? Aku sedikit sharing saya sebenarnya kan agak grogi gitu lama udah bercakap di depan kayak gini. Jadi aku emang basicnya dulu di depan layar jadi bintang film sebagai ikal di Laskar Pelangi tahun 2008. Cuman kan sekarang berapa belas tahun ya, 12 tahun atau 13 tahun yang lalu. Nah terus aku itu dikenalnya tentang dunia perfilman gitu dari sutradara aku dan produser aku yaitu Mbak Tini dan Om Mirza di Jakarta. Nah akhirnya aku kuliah di Jakarta tertarik ngambil dunia perfilman gitu kan. Aku kuliah di kampus Institut Kesenian Jakarta. Akhirnya di sana aku belajar tentang bagaimana cara membuat film yang baik gitu. Terus bagaimana cara mengembangkan sebuah kreativitas menjadi visualisasi yang bagus gitu yang bisa ditonton oleh masyarakat. Terus dari film inilah kayak ide-ide kita, pesan-pesan moral yang pengen kita di channel YouTube gitu kan. Bukan hanya orang Belitung, bukan hanya lokal Belitung Indonesia, tapi udah internasional. Terus akhirnya setelah lulus di Institut Kesenian Jakarta, aku sedikit mengambil ahli ke bidang astrada, sistem sutradara di film Mempol Ahok tahun 2018. Terus Bunda lah yang sutradarai oleh Joko Anwar tahun 2014. Nah setelah itu kan pandemi nih, akhirnya aku balik ke Belitung tahun 2020.